Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BTH yang saya banggakan, Alhamdulillah pagi hari ini, tepatnya di hari ke-6 bulan Ramadan. Hari ke-5 atau ke-6 nih? Hari ke-6 kalau tidak salah bulan Ramadan. Saya berkesempatan kedatangan tamu di BTH TV Channel, yaitu seorang alumni BTH, alumni program studi D3 keperawatan. Waktu itu stikes atau apa? Stikes. Sudah stikes ya. Stikes waktu itu masuk saja. Angkatan 2008. Selamat pagi Teh Eis Rosmiati. Ya, selamat pagi. Ya. Atau nuhun ka dongka panana kasumpinganana. Pagi hari ini secara sporadis kebetulan kami dari tim BTH TV Channel mendapatkan informasi bahwa Teh Eis ini sedang berada di Indonesia. Nah, berarti ini alumni BTH yang satu ini sudah bekerja di luar negeri. Kebetulan beliau saat ini bekerja sebagai perawat di Jepang. Kebetulan sedang cuti, sudah hampir 13 tahun bekerja di sana, dan kita akan mencoba mewawancari beliau di sela-sela waktu luangnya yang kebetulan mengunjungi kembali alma mater pada pagi hari ini untuk kita dengar bersama apa kesan dan pesan Teh Eis untuk seluruh alumni lain, untuk mahasiswa aktif saat ini, dan juga pesannya untuk para calon mahasiswa baru yang mungkin saat ini masih mempertimbangkan untuk memutuskan kemana setelah kuliah. Kira-kira gitu Teh Eis ya. Baik Teh Eis, kita mulai ya, kita wawancara. Bisa diceritakan Teh, bagaimana awal memutuskan untuk masuk ke BTH saat itu? Oh, pada saat itu memang dari kecil saya mau jadi perawat. Oh, sejak kecil sudah ingin jadi perawat. Iya, karena orang lain kan ingin jadi dokter. Ya. Karena mungkinnya dokter kan agak mahal. Oh, I see, yes, ya. Gitu. Terus termotivasi dari keluarga juga, banyak yang ya tenaga kesehatan juga. Oke, berarti keluarga kesehatan lah ya. Iya. Termotivasi dari itu memilih ke stikers. Nah, terus kenapa pilih BTH Teh? Ya, Kan dulu banyak saingan banyak ya. Banyak berita-berita kalau misalkan di BTH itu memang lulusannya alumninya itu kompeten gitu. Okay. Dan di rumah sakit kayak di rumah sakit swasta di Tasik khususnya itu banyaknya alumni BTH katanya gitu. Okay. Jadi itu ya. Iya. Jadi memang Teh Eis juga berliterasi, mencari referensi begitu ya. Mengapa saya harus memilih BTH? Ternyata salah satu pertimbangannya alumninya banyak bekerja, cepat bekerja. Baik Teh Eis, waktu selama di BTH apa kesan yang paling tidak bisa dilupakan sampai di bawah Menteri Sakura? Jadi kesannya dulu kan masih asrama ya. Oh iya. Itu jadi kekeluargaannya tuh sangat tinggi gitu ya. Terus dosen-dosennya yang ramah dan baik gitu. Jadi kita juga maksudnya profesional ya, kalau misalkan di luar itu bisa jadi sahabat gitu. Jadi dua kesan itu yang paling terasa begitu ya. Sampai sekarang dengan rekan-rekan alumni masih terikat kontak-kontak begitu? Masih ya? Ada grup WA-nya gitu? Oh iya. Baik, Teh Eis, bagaimana pada saat itu ketika lulus sampai memutuskan bismillah saya akan bekerja di luar? Padahal Teh Eis sendiri barangkali selama 3 tahun di BTH, mohon maaf, mungkin kemampuan bahasa Jepang juga pas-pasan atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali gitu ya. Mengapa memutuskan untuk ingin bekerja? Ya, awalnya kan dari cerita-cerita dari dosen kan ada alumni yang waktu itu di Kuwait katanya ya, di luar negeri di Uni Emirat Arab segala macam, yang di Timur Tengah katanya. Nah, termotivasinya sebenarnya pengennya ke sana, ke luar negeri, pokoknya pengen keluar negeri aja gitu. Nah, terus ada ya teman gitu, katanya saudaranya ada yang buka kelas buat bahasa Jepang. Nah, terus saya cari di internet, ternyata ada program yang
memberangkatkan program G2G yang memberangkatkan perawat ke Jepang walaupun bisa tanpa pengalaman. Oh, jadi memang tidak sengaja mencari informasi di internet, berselancar begitu ya, ternyata ada program apa IPA. Lalu coba aja gitu ya. Awalnya bagaimana ketika coba itu, apakah menghubungi kontak person tertentu? Enggak, jadi awalnya kita kayak di LPK. Jadi kursus dulu bahasa. Oh, jadi mandiri itu. Mandiri. Bayar sendiri 3 bulan ya. Bayar sendiri di Bandung. Di Bandung. Ya. Bayar sendiri, kos sendiri. Nah, terus itu setelah wisuda. Setelah wisuda ya. Iya. Beberapa bulan setelah wisuda. Ya. Terus dari LPK itu jadi diarahkan untuk daftar ke G2G. Kalau dulu kan belum P2P yang private to private belum ada. Jadi khusus pemerintah lah gitu. Ya, jadi diarahkan ke sana gitu. Diarahkan untuk daftar ke G2G Jepang. Nah, dari situ diarahkan gitu. Nggak ada biaya lagi untuk program pemerintah? Untuk program pemerintah nggak bayar lagi, cuman bayar kayak paspor kayak gitu. Pribadi lah yang berkaitan dengan dokumen untuk berangkat ke luar negeri itu ditanggung pribadi. Kalau nggak salah dulu berapa orang ya? Kurang lebih 15 orang satu kelas. Itu dari BPH-nya sendiri? Dari BPH itu 3 orang. Oh, 3 orang. Nah, jadi teman-teman sekalian dari 15 program pertama waktu itu, angkatan kedua kalau nggak salah IPE-nya angkatan kedua dari 15 orang yang diberangkatkan pada satu periode. Bukan, maksudnya kalau yang berangkat itu kan dari di LPK itu 15 orang. Kan? Nah, terus daftarkan ke G2G. Di G2G itu seluruh Indonesia yang daftar itu 1000 berapa gitu. Yang diberangkatkan cuma 152. Oh, berarti hampir 10%. Nah, yang 10% itu alumni BPH berapa orang? BPH semuanya yang 3 orang itu lulus. Satu LPK atau beda LPK? Satu LPK. Kita berjuang bersama. Oh, jadi ada 2 temannya dari THI sini yang sesama alumni BPH yang juga berangkat pada saat itu ke Jepang. Baik. Saya ingin mendalami pada saat di LPK itu, tentu juga salah satu programnya biasanya mengenalkan budaya Jepang, betul kan? Jadi di LPK itu pasti ada pemahaman bagaimana kita beradaptasi dengan budaya Jepang. Sampai di sana, shock nggak? Ada culture shock nggak? Ada shock budaya nggak? Tadinya di Indonesia leha-leha gitu ya, di sana serba terkukur, serba disiplin, serba lah. Gimana kira-kira? Memang agak kaget juga ya pasti ya. Kaget gitu. Terus kalau di sana memang benar-benar yang 5S itu ya kan, senyum, salam sapa, sopan santun itu dipakai. Nah, itu 5S jangan lupa. Bekal perawat itu 5S itu ya. Dulu pas waktu di sini, waktu di BPH itu memang 5S itu benar-benar ditekankan. Nah, ini Bu Tati ya, kalau nggak salah Bu Tati ya. 5S. Betul. Benar-benar itu dipakai sekali. Oke. Jadi nilai yang paling utama di Jepang itu kesopanan. Jadi begini, kalau orang Jepang itu nggak kayak orang Sunda, nggak kayak orang Indonesia. Sekali kenal langsung akrab. Betul. Jadi mereka itu menilai dulu ini orang kayak gimana ya orangnya, misalkan gitu. Karena kita selalu misalkan tepat waktu, kayak 5S dipakai, itu dia mulai mendekati kita, udah akrab gitu. Jadi butuh beberapa bulan untuk bisa akrab itu. Baik. Biasanya kan di Jepang itu memang ketika perawat Indonesia diberangkatkan, positioningnya kan mungkin awal-awal sebagai caregiver saja, betul nggak? Betul ya. Jadi awal itu sebagai caregiver. Di sana kebetulan di panti jompo, yang kebetulan milik pemerintah atau milik swasta? Milik swasta, tapi diayomi sama pemerintah. Oh ya, dibiayai pemerintah kan, betul. Nah, ketika masuk ke panti jompo Jepang, saya juga pernah ke Jepang, pernah melihat panti jompo Jepang. Shock nggak ngelihat peralatannya ya? Nah, coba ceritakan,
di Jepang itu perawatan lansia itu kan diistimewakan seolah-olah ya. Nah, bagaimana coba ceritakan ketika pertama datang ngelihat panti aja bersihnya minta ampun, teknologinya minta ampun gitu ya. Nah, coba. Ya kan ada kayak katanya harus mengangkat pasien segala macam kan sama perawat. Pertamanya shock gitu, aduh harus dibopong gitu kan. Ternyata sekarang, apalagi sekarang ya teknologinya sangat canggih, terus kayak memandikan gitu, jadi langsung dari kursi roda bisa langsung dimandikan gitu. Jadi perawatannya sangat canggih. Terus ada yang udah nggak bisa apa-apa gitu kan, udah stroke segala macam. Terus sambil tidur dimandikan juga. Sambil tidur dimandikan. Dengan air shower juga? Atau shower? Iya, kayak berendam gitu. Karena orang sana kan memang budaya hobinya gitu. Wah, harus itu kayaknya sudah masuk ke destinasi wisata yang satu itu. Tempat berendam. Betul. Oke, jadi memang sama sekali THI juga tidak menyangka gitu ya. Pertama ketika masuk ke panti jompo di sana, teknologinya sudah siap dan lain sebagainya. Padahal tidak diajarkan sama sekali ya di bangku kuliah. Di bangku kuliah paling cuma sekilas keperawatan asuhan untuk lansia. Cuman tidak di dalam. Betul. Dan teknologinya nggak ada ya. Makanya dulu mungkin ya orang sini apaan sih kerja di panti jompo gitu kan. Tapi jangan salah, itu kan peralatan segala macam itu butuh sekali skill yang benar-benar harus dipelajari. Teman-teman menjadi caregiver di Jepang banyak beranggapan ngapain? Bekerja untuk orang tua, lansia, segala macam. Jangan salah. Satu tadi dari sisi teknologi. Tapi nanti kita akan mendalami. Jangan salah, ngerawat lansia di sana itu sama dengan direktur di sini. Nah, ini yang jadi sweeteners ya, jadi pemanis mengapa teman-teman calon mahasiswa perawat yang mau masuk ke PTH harus punya motivasi, karena bukan hanya aspek kompetensi, tetapi juga penghargaan. Ya, nah, ini saya bicara penghargaan. Seperti apa waktu itu? Jadi waktu itu bukan di HPK-nya, tapi setelah pelatihan di pemerintah. Masuk ke seleksi pemerintah, lolos di pemerintah, itu kan ada jadi pertama tes pemberkasan dulu, tes administrasi, kemudian tes wawancara, psikotes gitu kan. Pas tes wawancara, jadi kita sistemnya matching. Jadi pilihan pertama itu kan semuanya nama rumah sakitnya dikasih sama kita. Dulu memilih di mana? Di negara mana? Di daerah Tokushima. Tokushima di kita itu di Shikoku. Iya, Shikoku. Terus saya juga kan nggak tahu ini gambarannya seperti apa. Ini rumah sakit cuman milih aja gitu. Ya udahlah milih. Jadi kalau nggak salah dulu itu 10 pilihan. Ya udah dimasukin. Nah, pertama di Tokushima. Terus nanti kalau misalkan pihak dari rumah sakit itu memilih kita juga, berarti kita udah matching masuk ke sana. Baru dari sana kita membaca kontrak segala macam. Tuh. Jadi fasilitas apa yang kita dapatkan seperti 2009. Iya. Dulu sudah berapa kontraknya waktu itu yang disiapkan oleh mereka? Nominalnya, nominalnya itu sekitar kalau di rupiah 15 juta. 15 juta awal mau gaji berapa bulan itu ya 15 juta. Di sana cuman jangan salah juga, memang biaya hidup cukup tinggi gitu. Dan tapi ada potongan-potongan juga. Ada potongan-potongan juga, tapi jangan salah. Ini just kidding aja ya, teknis. Kalau yang sudah di Jepang, saya sulit tidak mencari iPhone HP-nya. Gitu ya. Nggak ada itu. Samsung apa gitu ya. Katanya sih. Tapi ternyata betul. Nenek-nenek tua sampai anak-anak saya lihat di kereta itu semua iPhone. Kenapa ya? Nah, saya akan dalami
kalau nggak salah HP yang dipegang Teh Is juga iPhone gitu ya. Nah ini cerita aja ya, just kidding aja. Kalau yang mau iPhone pergi ke Jepang saja pasti bisa beli, pasti Bukan bisa hanya beli. iPhone. Betul nggak ya? Betul nggak Iya. ya? Kira-kira gini, Iya. 15 juta dengan potongan-potongan. Teh Is bisa melakukan saving, menabung, Iya. atau semua ini mumpung di Jepang. Wah, saya tahu ya di sana wah banyak sekali hal yang bisa kita beli. Iya. Tapi kan tidak semua orang mungkin berpikir. Iya. Waktu itu belum menikah kan? Belum. Belum menikah. Saving, ada tabungan? Ada. Tabung. Alhamdulillah. Berapa persen dari total gaji yang Teh Is bisa tabung? Ya sekitar menyisihkan 50%. 50% ditabungkan. Masya Allah. Berarti makan nih ya seadanya yang Ya. dikasih dan atau mungkin ya sehemat mungkin lah kita Ya. lakukan. Itu berapa berapa lama bisa bertahan dalam arti nabung terus nabung berapa Ya. lama? Kan pasti tergoda juga ingin Ya. ingin beli apanya, ingin beli apa gitu ya. Jadi prinsipnya begini, kan dulu waktu pas program jitu-jitu kan kontraknya 3 tahun. Oh 3 tahun, betul. Ada batas waktu Ada ya. batas waktu nggak 3 tahun, nanti setelah 3 tahun kita ikut ujian negara wajib. Betul. Nah kan sebelum ujian negara kita kan belum sertifikasi, belum segala macam. Betul. Jadi ya itu tuh intinya paling rendah lah gajinya. Jadi termasuknya magang Oke, dulu. intensif lah ya. Ya, jadi ada tunjangan-tunjangan seperti apartemen juga kan harusnya misalkan bayarnya 4 juta, Iya. tapi ya udah dikasih keringanan 50% 2 juta. Kebetulan saya juga satu tempat yang alumni BTH juga, Iya. yang waktu sekelas juga. Oh iya. Jadi memang takdirnya Betul. bersama-sama gitu, jadi berdua. Jadi yang 2 juta itu dibagi 2 lagi, Masya jadi Allah. banyak keringanan. Iya. Terus kebetulan juga di sana kan kayak kampung lah gitu. Betul. Jadi kan beda orang-orang kampung sama orang-orang kota. Betul. Terus notabene di sana itu jadi petani. Oh iya. Setiap saya dari apartemen menuju ke rumah sakit itu kan para petani gitu. Betul. Nah 5S itu digunakan pertama ya, kalau pertama sih mereka apaan sih gitu kan, Betul. nggak cuma nanggut aja gitu, nggak ngejawab, tapi udahlah tiap hari gitu kan, tiap hari salam gitu, nyapa. Nah akhirnya mungkin mereka juga kan penasaran, itu tiap hari kok nyapa terus walaupun nggak dijawab sama sekali gitu. Nah terus ini jadi ngobrol gitu. Oh ternyata dari Indonesia, sangkaan mereka dari Cina mungkin. Karena wajahnya sitik gitu ya. Teman saya yang Agak sedikit, sedikit, gitu. tapi setelah dari Indonesia terus program ini mereka juga tahu karena mungkin ya banyak berita di Informasi. TV ya di koran segala macam. Akhirnya mereka ini mau katanya ini sayuran segala macam, hampir tiap hari dikasih sayuran. Sampai busuk banyak yang ngasih sayuran. Karena tahu satu mungkin karena tahu sopan. Iya. Setelah tahu juga Indonesia, Iya. jadi mereka support juga. Iya, support juga. Saudara Karena tua. kan jauh-jauh dari Indonesia mau merawat kita di sini gitu. Baik. Jadi penghematan terjadi, Iya, terjadi ya dari dari situ. sana. Setelah 3 tahun Iya. ujian kan, Iya. lolos. Lolos alhamdulillah 1 kali. Itu kompetensi bahasanya kalau untuk ujian negara itu N berapa? N3 ini Tiga. kalau nggak salah ya. Itu sama dengan orang Jepang. Jadi satu negara Jepang melaksanakan ujian negara itu sama. Malahan waktu itu dari rumah sakit saya 8 orang yang ikut itu, yang waktu angkatan saya. Nah, yang lulusnya orang Jepangnya cuma 1 orang. Masya Allah, orang Jepang yang Makanya dimarahin sama direkturnya. Ya, oke. Berarti kan tiga-tiganya lulus alumni BTH. Iya, tapi yang satunya beda rumah sakit. Oke. Tapi tiga-tiganya sekarang masih bertahan. Alhamdulillah lulus. Tapi yang satu setelah 3 tahun itu pulang dan menikah di sini. Oh. Nah, yang satunya lagi
Baru 2 tahun yang lalu pulang ke Indonesia. Baru pulang ke Indonesia. Pulang dalam waktu cuti atau pulang permanen? Permanen. Oh permanen. Berarti sekarang tinggal sendirian ya di sana. Iya. Bertahan. Ngomong-ngomong, nikah sama orang Jepang atau nikah sama orang Indonesia? Ya, memang masih cinta produk dalam. Wah, masih cinta produk dalam negeri ya. Oh jadi Teh Iris memutuskan menikah pada saat cuti-cuti mungkin ya. 1 tahun dikasih waktu cuti berapa? 1 tahun itu kalau nggak salah sekitar 1 bulan. Oh 1 bulan dikasih cuti, berarti 11 bulan bekerja full. Iya. Bekerja dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu? Jadi itu kan shift ya. Jadi dalam 1 minggu itu 2 hari libur. Libur 2 hari. Biasanya sih. Jadi 1 bulan itu 9 hari, kadang 8 hari. Nah 2 hari ini yang saya amati dulu waktu di Jepang nih selama lebih dari 2 minggu saya di sana. Wah ini vacation nih, traveling kemana, Shinkansen pakai gitu ya, sama begitu. Ya kebetulan kan saya di pelosok ya. Iya betul. Jadi sebulan sekali lah kalau ke luar kota gitu. Jadi selama 13 tahun di sana sudah berapa kali ke Tokyo? Ke Tokyo itu pas waktu pelatihan. Waktu pelatihan kan kalau sudah masuk program G2G, pelatihan itu di Indonesia 4 bulan, di Jepang 2 bulan. Nah kebetulan waktu itu dekat di Tokyo gitu. Jadi ke Tokyo pas saat itu aja. Saat itu aja. Jadi selama 13 tahun baru sekali ke Tokyo. Hebat, ini hemat betul ini. Sebagian di antara pengalaman beberapa teman perawat di sana, ya mungkin ya berbeda karakter gitu. Wah itu 2 hari itu kita manfaatkan lah katanya untuk sesekali tapi karena memang transportasi masalahnya enak, cepat balik juga ya. Oh jadi baru sekali ke Tokyo. Belum sempat jalan-jalan di pelosok-pelosok Tokyo ya. Lalu kemudian nikah itu pada saat cuti. Pas waktu setelah ujian negara, terus udah dinyatakan lulus gitu kan. Wah, baru pulang gitu dulu ya. Baru pulang dulu ke Indonesia. Iya nikah dulu. Jadi berarti LDRan selama itu ya. Baik. Berarti sekarang suami dibawa? Iya suami juga kan sama IPS 1 ya di sana juga sama. Jadi cinta jalanan Sokok Kulino ini ya. Oke. Nah artinya sekali lagi teman-teman ini gambaran satu prototipe ya, satu prototipe bahwa bekerja di Jepang sesuatu yang menjanjikan. Iya. Apalagi 2 orang perawat sekaligus, nggak kebayang itu depositonya berapa sekarang ya. Jadi kalau ke Indonesia cincai gitu ya. Nah sekarang Teh begini, terakhir lah ya dari kami, apa yang bisa Teh sampaikan sebagai motivasi bagi pertama mahasiswa yang saat ini sedang berjuang ya menyelesaikan pendidikan. Dan ini kebetulan ada momentum calon mahasiswa baru sudah mulai berdatangan dan alhamdulillah banyak yang memilih tetap BPH begitu. Silakan Teh sampaikan itu ke teman-teman. Ya, kalau menurut saya jangan sampai menyepelekan satu pelajaran. Gitu ya. Karena saya suka nyindi ya udah lagi enggak. Karena benar-benar menyesal. Dulu juga suka menyepelekan bahasa dulu kan ada tambahan bahasa Inggris ya. Ya Allah sampai sekarang tuh nyesal banget gitu kan. Jadi harus sungguh-sungguh lah gitu. Untuk jangan menyia-nyiakan waktu di perkuliahan gitu. Terus harus percaya diri gitu. Nah ini be self confidence ini yang agak sulit memang. Apalagi orang Indonesia ya. Mesti di awal-awal itu inferiority syndrome itu dapat gitu dulu. Betul nggak saingan kita Filipina dan Vietnam saat ini? Betul nggak ya? Tapi alhamdulillah dari Filipina, Vietnam itu Indonesia tetap nomor 1. Dalam hal misalkan dari attitude sama ini apa kerajinan. Iya, berarti soft skillnya gitu. Indonesia unggul. Filipina boleh jago bahasa Inggris, Vietnam boleh jago bahasa Inggris dan bahasa Jepang juga menguasai. Tetapi dari sisi attitude, soft skill Indonesia itu menurut survei memang tetap nomor 1. Bahkan sekarang Jerman meminta, Australia meminta, dan Jepang sudah terbiasa
berkolaborasi dengan Indonesia. Oke, itu barangkali teknis yang bisa kita dalami dalam waktu singkat ini. Mohon maaf tidak semua bisa tereksplorasi, tetapi kami berharap teknis nanti sekali waktu kirimkan satu vlog live dari sana, barangkali untuk kepentingan dokumentasi kita di wisuda, di beberapa event lah ya. Karena kami juga merasa bangga memiliki alumni yang sudah bisa bekerja di luar negeri, menjadi sumber devisa bagi negara, gitu ya, bermanfaat bagi kampung halaman pastinya, karena ada banyak kesejahteraan yang bisa di-share bersama keluarga. Teman-teman sahabat PTH, itulah beberapa cuplikan singkat dari dialog kami dengan salah satu alumni dari Stikes PTH, khususnya program studi diploma 3 keperawatan, yang telah sukses meniti karir sebagai seorang perawat profesional. Karena beliau selain perawat Indonesia pada saat masuk ke sana, tetapi juga lulus ujian negara di sana dan diakui sebagai registered nurse, ya, RN-nya, jadi perawat profesionalnya Jepang. Sehingga beliau saat ini punya kesempatan luas sebetulnya mau pindah rumah sakit bebas juga bisa. Posisinya gaji awal saja sudah 15 juta teman-teman, ya, dan bahkan tadi dengan keterampilan memanage keuangan dari sisi personal, beliau bisa menyisihkan untuk menabung dan sebagainya. Nggak terbayang sekarang sudah bersertifikasi RN. Konon kabarin ini ada yang sampai 25 juta. Ya, lebih. Ya, lebih. Oh, bahkan lebih ya. Lebih teman-teman sekalian. Jadi iPhone itu cuma SIM sekali gaji aja sebetulnya ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman mahasiswa keperawatan PTH yang sekarang masih studi fokus terhadap cita-cita, dan untuk masyarakat luar yang saat ini masih kebingungan untuk mencari apa prospek program studi yang paling prospektif, tetap perawat itu dalam berbagai survei termasuk salah satu profesi yang akan tetap diminati di masa yang akan datang. Karena dunia tanpa perawat bagaimana rasanya, kira-kira begitu ya Pak. Apalagi di Jepang dengan jumlah populasi lansia yang semakin meningkat, maka kebutuhan akan keberadaan perawat lansia itu akan semakin tinggi. Itu saja barangkali dari saya, Asep Sufyan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman semua. Sekali lagi, ayo kuliah di PTH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.